Alhamdulillah. Alhamdulillahi mustahiqul hamdi wa ahlih. Al-mun'imi ala khalqihi bisabiri ni'amihi wa fadlih. Alladhi ja'ala af'idata ibadihi al-mu'minina muta'alliqatan bihi wa bihablih. Wa alsinatahum natiqatan bidhikrih. Wa qulubahum muqinatan bi'adlih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadata mu'tarifin bimannillahi nazrihi wa jazlih. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qaimu bi ta'ati rabbih wa amrih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala sunnatihi wa nahjih. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Daril Muttaqin yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, siang Jumat ini kita telah berada dan berkumpul di ruangan Masjid Daril Muttaqin untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Kita mengharap semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan seluruh amal ibadah kita yang telah kita laksanakan semoga diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pikiran dan hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan manusia serba lengkap ya. Allah berikan akal. Dengan akal ini manusia bisa menimbang-nimbang. Juga Allah berikan hawa nafsu dan keinginan ya. Dengan hawa nafsu dan keinginan ini manusia meramaikan bumi ini, memakmurkan dan juga mengembangkan kemajuan-kemajuan zaman sekarang yang kita lihat. Ini kan atas dorongan, keinginan dan hawa nafsu. Tanpa keinginan dan hawa nafsu, ya dunia ini akan sepi, saudara-saudara. Tapi ingat bahwa nafsu itu kecenderungannya membuat kejahatan-kejahatan, membuat kerusakan-kerusakan. Ada firman Allah yang berbunyi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mendorong, mengajak manusia untuk berbuat yang buruk. Tapi kan saya katakan Allah juga ciptakan akal. Akal ini kan mengikat ya, mengendalikan hawa nafsu. Akal itu dalam bahasa Arab tuh ikat ya, dari kalimat aqala, mengikat. Akal yang sehat sudah tentu. Kadang-kadang akal yang lemah malah justru ke bawah hawa nafsu. Akhirnya cenderunglah berbuat kejahatan. Memang ada lagi nih yang mendorong manusia untuk berbuat jahat, yaitu bisikan-bisikan setan. Dengan bisikan-bisikan ini hawa nafsu jadi mengikut. Akhirnya keduanya sama-sama berbuat yang buruk. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan agama. Agama yang dibawa Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Ini bisa mengimbangi, bisa menangkal, bisa mengendalikan hawa nafsu ya, dan keinginan serta bisikan-bisikan setan. Dari situlah saudara-saudara kita perlu mendalami agama. Karena dengan agama inilah yang kita dalami, yang kita pahami, yang kita pelajari, kita bisa mengendalikan nafsu dan keinginan kita, juga bisa menangkal bisikan-bisikan iblis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah seorang ulama namanya Imam Busiri dalam kitabnya Al-Burdah, beliau mengumpamakan nafsu itu bagaikan bayi yang sedang menyusu. Bayi kita tahu kalau tidak disapi menyusu terus, sampai gede akan nyusu terus. Tapi kalau disapi bisa walaupun dia merontak-rontak. Begitulah saudara-saudara gambaran hawa nafsu. Nah ini dikatakan di dalam syairnya, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in tabtilhu yanfatimi. Nafsu itu
bagaikan bayi yang sedang menyusu. Bila mana kamu sapi, dari menyusunya bisa, walaupun berat, ya, dia akan menangis, akan jengker, akan meronta-ronta. Ya. Maka kadang-kadang ada seorang ibu ketika menyapi anaknya banyak kegagalan, ya, berhari-hari, berminggu-minggu begitu. Nah, nafsu demikian, dia akan terus meminta, akan terus mendorong kita. Maka kita wajib sapi, saudara-saudara, itu nafsu. Dan itu bisa, seperti bayi yang sedang menyusu disapi, bisa. Kita telah buktikan kemarin di bulan puasa. Kita kan punya keinginan, punya nafsu makan terus, minum terus begitu. Tapi toh kita bisa tahan, ya, dari subuh sampai maghrib, bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, full 1 bulan. Bisa, saudara-saudara. Berarti ini dengan ajaran agama kita bisa mengendalikan nafsu kita dan bisa mengendalikan bisikan-bisikan setan. Ingat, agama Islam tidak membunuh hawa nafsu, tidak mematikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang baik, yang menguntungkan itu didorong, saudara-saudara, seperti makan dan minum. Ketika lagi berbuka disuruh makan segera, ya, untuk supaya menggantikan cairan kekurangan tubuh kita yang pada waktu siang kita berpuasa. Ya, kita punya nafsu seks, disuruh menikah. Kita punya nafsu ingin punya harta, disuruh mencari rezeki, tapi yang halal. Walhasil, saudara-saudara, agama Islam bukan mematikan hawa nafsu, tapi mengendalikan. Itu yang paling pokok, yang perlu kita pahamin. Untuk itulah pandai-pandai mengendalikan nafsu kita. Mudah-mudahan dengan kita pandai mengendalikan hawa nafsu, insya Allah kita akan sampai ke sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut, ya, berhadapan dengan Tuhannya, takut dengan siksaannya, kemudian menahan hawa nafsu, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya sorga itulah tempat kembalinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-masabihi al-ghurar. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudsih. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslih fasada qulubina
وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله